Halo semua, perkenalkan nama saya Dina Miranda Simbolon dengan NPM 2214181070. Sekarang saya sedang berada di kebun pisang milik Bapak Mahmudin, tepatnya di Desa Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Di sini saya akan membahas mengenai pertanian lahan kering. Contoh dari pertanian lahan kering antara lain adalah tanaman umbi-umbian, tanaman hortikultura, perkebunan pohon buah, perkebunan pohon hias, dan pohon peneduh. Kali ini saya sedang berada di salah satu kebun milik petani di Desa Kampung Baru. Komoditas yang dibudidayakan yaitu berupa tanaman pisang. Tanaman pisang merupakan salah satu tanaman yang termasuk ke dalam pertanian budidaya yang ditanam di lahan kering. Pengertian dari pertanian lahan kering yaitu pertanian yang dilakukan di wilayah yang pasokan airnya rendah dan terbatas. Untuk sumber airnya dapat mengandalkan pada curah hujan saja. Pertanian lahan kering merupakan aktivitas pertanian atau budidaya tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan yang dilakukan di lahan kering. Keberadaan lahan kering yang ada di Indonesia juga banyak karena faktor dari iklimnya yang tropis dan cuaca yang panas. Potensi pertanian lahan kering sebagai sumber daya pertanian cukup terbuka luas. Salah satu pertanian lahan kering berdasarkan penggunaannya adalah kebun. Lahan kering yang tidak terlalu luas ini disulap menjadi kebun pisang yang sangat produktif dan bernilai ekonomis yang tinggi. Lahan yang minim sumber air ini tidak menyurutkan semangat petani di desa ini untuk melakukan budidaya tanaman. Menurut Bapak Mahmudin, ada beberapa keuntungan berbudidaya pisang. Selain karena mudah perlakuannya, pisang juga mampu menyimpan air walaupun kondisi lahan kering, sehingga menghemat pengairan. Pisang juga mampu tumbuh di berbagai tempat yang hemat biaya operasionalnya. Pada kebun pisang ini bisa kita lihat beginilah kondisi tanah yang ada di jenis lahan pertanian kering. Kondisi tanahnya cenderung lebih kering atau gersang dan kadar airnya lebih sedikit dari jenis lahan pertanian lahan basah. Tanaman yang dapat ditanami di lahan kering sendiri misalnya adalah cabai, palawija, umbi-umbian, kacang-kacangan, dan tanaman buah-buahan seperti video ini. Ada juga tanaman hias, pohon peneduh, atau hortikultura. Biasanya kandungan nutrisi yang ada di jenis lahan kering termasuk rendah karena tingginya evaporasi dan infiltrasi yang ada. Solusi yang harus dilakukan misalnya dengan pemberian pupuk organik terpadu untuk memberikan kesuburan dan nutrisi yang baik bagi tanah. Bapak Mahmudin misalnya menggunakan pupuk kandang yang berasal dari rumahnya sendiri untuk bahan budidaya tanaman pisang miliknya. Pisang adalah salah satu komoditas buah unggulan Indonesia. Luas panen dan produksinya selalu menempati posisi pertama. Tetapi pemenuhan ekspor pisang masih terkendala baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Permasalahan tersebut disebabkan oleh serangan hama, yaitu hama kutu putih yang menyerang buah pisang, membuat penurunan kualitas buah dan produksi menurun. Hama kutu putih secara fisik terlihat pada buah, menempel pada bagian buah. Hama kutu putih menyerupai bubuk yang menyebar merata. Dampaknya, penampilan fisik buah akan berimbas tidak menarik. Pembeli buah pisang kerap membeli dengan harga murah karena hama tersebut dapat membuat buah akan berwarna hitam. Menurut Bapak Mahmudin, hama kutu putih disebabkan oleh perubahan cuaca yang kadang hujan dan panas. Hama kutu putih juga berdampak pada buah pisang yang kurang manis saat matang, dan solusinya adalah dengan penebangan buah. Ini adalah salah satu contoh buah pisang yang telah busuk akibat terserang oleh hama. Ada lagi beberapa penyakit yang menyerang tanaman pisang. Salah satunya penyakit layu fusarium pada tanaman pisang yang disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum. Akibat dari serangan ini, daun yang terserang akan menguning, pelepahnya menjadi layu, dan terjadi perubahan warna pada bonggol pisang. Tanaman yang terkena penyakit ini dapat mati karena bonggol dan akarnya membusuk.
Penyakit pada daun pisang ini juga dapat menyebabkan terganggunya proses fotosintesis yang terjadi pada pohon pisang yang dapat merugikan. Berikut ini adalah contoh dari beberapa tanaman pisang yang terkena penyakit ini. Bisa kita lihat banyak sekali tanaman yang terkena penyakit. Selanjutnya ada penyakit kerdil pisang. Penyakit ini ditandai dengan pertumbuhan tanaman yang lambat, daun tegak, kaku, pendek, dan sempit. Warna daunnya berubah menjadi kuning yang mulai dari tepi daun. Upaya pengendalian penyakit ini dapat dilakukan dengan menanam bibit yang terbebas dari virus dan juga membongkar tanaman yang sudah terserang dan membakarnya sebagai pemusnahan. Pada tanaman pisang juga dilakukan pemangkasan. Pemangkasan daun yang kering bertujuan untuk mencegah daun-daun yang tua menutupi anakan, dan dapat juga untuk melindungi buah pisang dari goresan daun. Pada saat pemangkasan pada daun, setidaknya harus masih ada 6-8 daun sehat yang disisakan agar perkembangan buah menjadi maksimal. Daun-daun dari bekas pemangkasan tanaman yang sakit dikumpulkan dan dibakar agar tanaman yang lainnya tidak tertular penyakit. Di lahan ini juga terdapat gulma. Pengendalian gulma juga perlu dilakukan, terutama pada saat tanaman berumur 1 hingga 5 bulan. Pengendalian gulma dapat dilakukan dengan pemangkasan dan dipotong. Kata orang dulu, bila rumputnya lebat dan banyak adalah ciri-ciri dari tanah yang subur. Dan ternyata benar, di lahan ini gulma baru dibersihkan dan sudah tumbuh lagi. Serta di lahan Bapak Mahmudin ini juga tumbuh subur tanaman-tanaman lain. Perbanyakan tanaman pisang dapat dilakukan dengan menanam anakannya. Tanaman pisang hanya berbuah sekali. Setelah tanaman pisang berbuah, biasanya pohonnya akan mati. Tetapi sebelum pohon pisang mati, anakannya akan tumbuh. Anakan tersebutlah yang akan dijadikan bibit untuk penanaman pohon pisang kembali, dan pohon pisang yang sudah berbuah sebaiknya ditebang. Ini adalah penampakan lahan milik Bapak Mahmudin. Lahan pertanian ini terletak di dekat rumah beliau. Pada lahan ini, Bapak Mahmudin membudidayakan pisang. Tidak hanya tanaman pisang, di lahan ini juga terdapat tanaman lainnya yang dapat tumbuh di lahan kering. Di sini ada cabai, singkong, pepaya, dan juga kelapa. Hasil pertanian tanaman Bapak Mahmudin biasanya dijual untuk menambah ekonomi, dan hasil lahan juga dapat dikonsumsi oleh keluarganya. Sekian pembahasan dari saya mengenai pertanian lahan kering. Semoga video yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Mohon maaf atas kesalahan kata atau informasi yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.